yang oleh sebagian besar orang perkerisan dianggap sebagai karya seorang empu besar di era Mojopahit, yaitu Empu Jijo ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang sangat sepuh ya, yang tangguhnya adalah Mojopahit ya. Tapi untuk kondisinya banyak yang tidak suka atau anti dengan keris ini ya, karena memang ada bilang ini gripisan gitu ya. Ini juga memiliki sesuatu yang menarik yang oleh sebagian besar orang perkerisan dianggap sebagai karya seorang empu besar di era Mojopahit, yaitu Empu Jijo ya. Nah, kira-kira kenapa kok itu disebut Empu Jijo? Apakah ada tanda khusus? Nanti akan kita bahas apakah itu benar. Terus, apakah benar terus ada yang bilang kenapa kok nggak boleh merawat kayak keris saya itu keris sudah gripisan, sudah nggak utuh, ngapain dirawat? Nah, apakah benar kita memang nggak boleh merawat keris-keris seperti itu? Nanti juga akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, cuma waktu itu belum saya warangi. Nah, ini sudah diwarangi ya, jadi materinya juga terlihat jelas ya. Besi dan bahan pamornya nanti kita akan melihat dengan jelas ya. Jadi, keris-keris di era Mojopahit ini salah satunya adalah seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi memang bilanya lincir, nanti teman-teman jadi bisa lihat materinya ya. Walaupun mungkin ini bukan karya Empu Supo ataupun karya Empu Jijo, walaupun banyak yang menyebut ini karya Empu Jijo ya. Nah, karya Mojopahit ini memang jelas ya, karena ini memang dari banyak ciri sama materi, ini memang kemungkinan besar dari era Mojopahit, bahkan era-era Mojopahit awal ya, termasuk bentuk bila, bagian sor-soran, terus bentuk gonjonya yang sedikit masih sederhana gitu ya. Nah, terus apa sih yang membuat keris ini dibilang karya Empu Jijo? Mungkin teman-teman tahu ya, dari konon keris karya Empu Jijo itu adalah yang pakai besi gapit ya, atau besi gapit wayang. Jadi besinya itu kayak nggak nyambung dibilang, jadi kayak kalau teman-teman tahu wayang kan digapit gini. Nah, jadi seperti teknik itu ya. Tapi apakah benar ini karya Empu Jijo? Ini belum tentu ya. Cuman kalau tentang besi gapit sendiri, kalau itu memang karya satu Empu Jijo, mungkin juga akan agak ragu-ragu. Karena kalau teman-teman lihat di berbagai pameran, di bursa-bursa yang orang istilahnya jual keris itu teman-teman akan menemukan banyak keris-keris yang juga memakai besi gapit. Dan gayanya sama materinya pun cukup berbeda ya. Walaupun ada yang sedikit mirip lah gitu ya. Nah, dari sini sudah bisa timbul pertanyaan ya, kalau dari beberapa senior sebenarnya besi gapit ini adalah salah satu teknik untuk memasang besi ya, biasanya untuk memperbaiki besi. Ini cara lama ya, makanya materinya itu hampir sama dengan materi bilanya ya. Tapi sebenarnya salah satu teknik ya, karena memang konon, jadi kalau kerusakannya parah zaman dulu itu ganti besinya itu digapit, pakai besi gapit kayak masang handlenya wayang itu. Makanya dia nyebut besi gapit wayang gitu ya. Itu cara yang pertama. Kalau misalnya besi rusak itu enggak habis semuanya, masih ada sedikit, itu ada satu teknik namanya teknik serombong. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, jadi besinya kok gak ori tapi materinya besinya juga cukup tua, walaupun nggak setua bilanya. Itu pakai teknik serombong, itu salah satu cara-cara di era dulu ya. Kalau di zaman sekarang kalau besinya habis mungkin dilas ya, itu lebih simpel, terus ditutup pakai gonjo, itu sudah nggak kelihatan ya. Tapi kalau zaman dulu mungkin karena belum menemukan las, jadi salah satu tekniknya kalau ada kerusakan yang besinya bener-bener hilang nggak ada, itu biasanya pakai besi baru itu digapit ya, besi gapit. Nah, tapi ini sekali lagi adalah pendapat ya, teman-teman juga boleh percaya kalau besi gapit karya Empu Jijo, kita nggak nyalakan ya, jadi bebas ya, cuman ini ada pandangan saja, jadi teman-teman biar ada banyak wawasan lah. Jadi seperti itu ya, jadi yang orang bilang ini karya Empu Jijo itu karena ada besi, pakai besi gapit. Makanya biasanya kalau di dunia perdagangan pokoknya keris yang pakai besi gapit itu dibilang karya Empu Jijo.
Jigjo sendiri adalah empu besar di era Mojopahit ya. Nah yang kedua, jadi banyak yang anti dengan keris gripisan seperti ini. Wah, ngapain nyimpan keris seperti ini gitu loh ya. Tapi beberapa orang justru ada yang fanatik juga yang suka ya, karena terutama kalau dari sisi esoteris ya, karena memang ini sudah terverifikasi, memang sudah pasti sepuh ya, dari gaya sama materi, jadi tidak ada tanda kalau ini baru apalagi prosesan kayak gitu ya. Jadi biasanya memang kalau teman-teman bisa nayo itu kadang-kadang masih cukup kuat ya untuk keris-keris di era lama. Itulah sebabnya kenapa banyak orang suka dengan keris-keris era lama, terutama Mojopahit. Salah satunya adalah karena esoterisnya atau tuah atau yoninya ya. Tapi kalau di sisi kalau teman-teman dalam belajar, jadi keris-keris seperti ini yang terverifikasi sepuh, walaupun nggak utuh, itu sangat penting ya. Karena itu bisa teman-teman buat sebagai bahan belajar. Karena untuk belajar keris itu teman harus megang sendiri, lihat sendiri dari dekat, diraba langsung, ditanteng langsung ya. Dan artefak-artefak seperti ini walaupun nggak utuh itu akan sangat berguna, karena nanti memori kalian akan otomatis nyimpen ya. Jadi semakin banyak kalau materi-materi yang kalian pelajari, teman-teman akan semakin mudah istilahnya mengidentifikasi sebuah keris ini lama atau baru. Minimal itu keris lama atau baru, teman-teman akan lebih mudah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya nyimpan memang sebagian besar memang untuk belajar, apalagi seperti ini ya. Ini masih berbentuk ya, ini lot 7 ya, ini sempono ya, sempono lot 7 ya. Dan ini sudah cukup sepuh ya, cukup sepuh dari era Mojopahit, dan untuk belajar memang sangat bagus. Nah itu kalau teman-teman perhatikan bagian bilah bawah di atas gonjo itu ada semacam kayak kotak. Nah itu yang besi gapit ya. Jadi biasanya keris dengan ciri ini dianggap keris karya Empu Jigjo ya. Padahal kalau di beberapa literatur memang nggak pernah ada tertulis secara jelas ya kalau ada ciri seperti ini untuk karya Empu Jigjo. Cuman keterangannya memang Empu Jigjo adalah salah satu empu besar di era Mojopahit ya. Karena untuk menangguh keris, jadi selain rancang bangun gaya itu harus materinya itu harus sinkron ya. Karena memang kalau gaya bisa ditiru kayak di zaman Kamardikan, mau keris gaya Singosari, Mojopahit, gaya manapun bisa. Cuma materinya nggak bisa dibohongin. Jadi seperti itu, salah satu untuk menangguh sebuah keris atau mengidentifikasi itu dua hal besar. Rancang bangun dan materi itu harus pas. Rancang bangunnya Mojopahit, materinya baru ya harus dipertanyakan kayak gitu ya. Atau gaya Mataram tapi materinya kok lawas atau Kabudan, mungkin itu benda-benda temuan zaman Kabudan kayak bendo atau apa itu yang dibentuk keris atau dibentuk bedok, jadi kayak seperti itu ya. Jadi pengetahuan tentang materi itu juga penting. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Kolo koloning asepi lelono teka-teki gayuh gayonganing kayun. Ketika sedang hening berkelana berprihatin mencapai pedoman segalanya.